Dua pria yang awalnya mencari masa depan lebih baik di wilayah perbatasan Amerika justru berubah menjadi penjahat haus darah yang mengklaim sedikitnya 39 nyawa dan dalam cerita rakyat dikenal sebagai pembunuh berantai pertama di Amerika. Micajah Big Harp dan Wiley Little Harp dikenal sebagai pembunuh berantai pertama dalam sejarah Amerika Serikat. Mereka aktif pada akhir abad ke-18, beraksi di wilayah Tennessee, Kentucky, Illinois, dan Mississippi, meninggalkan jejak kematian yang mengerikan. Namun, asal-usul mereka hingga kini masih belum jelas. Banyak yang percaya bahwa mereka adalah sepupu atau teman yang berlayar dari Skotlandia ke Amerika. Meski begitu, mereka lebih dikenal sebagai saudara kandung. Ada juga pendapat bahwa orang tua mereka berasal dari Skotlandia dan pindah ke Amerika untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Beberapa sejarawan mempercayai bahwa aksen mereka, cerita yang mereka sampaikan, dan kesetiaan mereka kepada kerajaan Inggris menunjukkan bahwa mereka memang lahir di Skotlandia. Namun, hingga kini, asal-usul pasti dari saudara Harp tetap menjadi misteri. Walaupun latar belakang mereka masih diperdebatkan, kejahatan yang mereka lakukan menjadi legenda kelam di Amerika. Menjelang akhir hidup mereka, saudara Harp telah membunuh setidaknya 39 orang, meskipun banyak yang menduga jumlah korban bisa mencapai 50. Kejahatan mereka membuat sekelompok warga bersenjata secara sukarela memburu mereka di 4 negara bagian. Sebelum kita mulai ceritanya, izinkan saya menyapa kalian terlebih dahulu. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada teman-teman semua, baik penonton setia maupun para subscriber yang tetap mendukung dan setia menantikan konten terbaru dari saya. Dukungan kalian sungguh berarti, dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya. Mari kita mulai ceritanya. Lahir pada tahun 1760-an, saudara Harp dibesarkan dalam keluarga yang pro-Inggris. Saat revolusi Amerika berlangsung, mereka tetap setia kepada kerajaan Inggris. Selama perang, mereka menjadi buronan yang mulai merampok dan membunuh siapapun yang mereka temui di sekitar pegunungan Appalachian. Pada tahun 1780, di tengah revolusi Amerika, mereka memanfaatkan situasi hukum yang kacau akibat perang dan diduga bergabung dalam kelompok pemerkosa di North Carolina. Mereka berkeliaran mencari kolonis pendukung kemerdekaan atau patriot untuk dijadikan sasaran. Bersama anggota geng lainnya, mereka menyerang rumah-rumah, memperkosa para wanita, merampok barang-barang milik korban, membunuh seluruh keluarga, lalu membakar dan menghancurkan harta benda korban. Mereka juga diketahui menculik dan memperkosa 2 gadis remaja. Seorang gadis ketiga berhasil diselamatkan oleh Kapten James Wood dari tentara Kontinental. Dalam laporan resminya, Kapten Wood menyebut nama saudara Harp untuk pertama kalinya. Adik Kapten Wood, Frank Wood, seorang tentara patriot, mengaku melihat mereka mencuri barang-barang dari mayat di medan perang untuk membiayai perjalanan mereka. Dalam salah satu pertempuran, Frank sempat mencoba membunuh Micajah, namun gagal. Kedua Harp juga terlihat dalam pertempuran Cowpens pada tahun 1781 yang menewaskan 135 orang. Setelah Inggris kalah di Yorktown pada tahun yang sama, di mana sekitar 400 orang tewas, saudara Harp meninggalkan North Carolina. Mereka melarikan diri bersama sekelompok suku Indian Cherokee menuju wilayah Tennessee dekat pegunungan Appalachian. Mereka bergabung dengan suku Cherokee dan ikut dalam sejumlah pertempuran melawan pasukan patriot dengan hasil yang bervariasi. Pada akhir tahun 1780-an, adik perempuan Frank Wood yang bernama Susan diculik oleh geng Harp dan dipaksa menjadi istri Micajah. Selama 1 dekade berikutnya, mereka tinggal di desa Nickajack di kaki pegunungan, berusaha menjauh dari dunia kriminal dan membesarkan anak-anak di sana. Namun, pada tahun 1794, desa itu diserang oleh milisi Amerika
dan saudara Harp melarikan diri ke Knoxville, Tennessee. 3 tahun kemudian, pada tahun 1797, mereka memulai serangkaian kejahatan brutal yang hingga kini masih dikenal luas dalam sejarah kejahatan Amerika. Kedua istri saudara Harp sebenarnya dipaksa untuk menikah dan melahirkan anak-anak dari mereka. Dalam sejumlah laporan, disebutkan bahwa sebelum mereka melarikan diri ke Knoxville, anak-anak mereka dibunuh saat sedang tidur di depan mata istri mereka sendiri, sebelum akhirnya para istri juga dibunuh. Sesampainya di Knoxville, Wailing memaksa seorang putri pendeta bernama Sarah Rice untuk menikah dengannya. Sementara itu, Micajah memaksa 2 orang saudari untuk menjadi pasangannya. Ketiga perempuan ini terus dipukuli dan disiksa. Mereka diperlakukan lebih seperti barang kepemilikan daripada sebagai manusia. Saudara Harp mulai mencuri domba dan ternak lainnya dari para tetangga. Mereka akhirnya tertangkap dan diusir oleh warga. Namun, sebagai balas dendam, mereka membunuh satu-satunya saksi utama dalam kasus pencurian itu, seorang pria bernama Johnson. Pembunuhan Johnson menandai dimulainya aksi pembunuhan berdarah yang berlangsung selama 18 bulan di wilayah tengah Amerika Serikat. Beberapa hari kemudian, jasad Johnson ditemukan di tepi sungai Holstein, Tennessee. Dadanya telah dibelah, organ-organ dalamnya dikeluarkan, lalu tubuhnya diisi dengan batu. Yang mengejutkan, metode pembunuhan seperti ini, yaitu membelah dada dan mengisi rongga tubuh dengan batu, kemudian menjadi ciri khas saudara Harp yang dilakukan kepada banyak korban lainnya. Dalam minggu-minggu berikutnya, mereka menghabisi 3 pelancong, merampok sejumlah rumah, dan mencuri seekor kuda dari salah satu korban. Mereka tidak berusaha menyembunyikan jasad-jasad korbannya, dan kebanyakan dibiarkan di tempat terpencil seperti hutan atau tepi sungai. Sebulan setelah pembunuhan pertama, mereka menghabisi seorang pelancong bernama John Langford yang sedang bepergian sendirian di alam liar sambil membawa sekantong perak untuk keperluan penambangan. Langford juga dibelah dan dadanya diisi dengan batu. Pembunuhan ini menjadi awal dari penangkapan pertama mereka. Ketika aparat penegak hukum menyadari bahwa pembunuhan-pembunuhan ini saling berkaitan dan dilakukan oleh orang yang sama, mereka segera membentuk kelompok pemburu untuk menangkap saudara Harp. Tak butuh waktu lama, mereka tertangkap dan ditahan di penjara Danville, Kentucky. Namun, keesokan harinya, mereka berhasil melarikan diri dan meninggalkan 3 istri mereka yang sedang hamil dan telah lama disiksa. Meskipun begitu, para istri bersama anak-anak mereka kemudian menyusul dan kembali bergabung dengan mereka. Setelah pelarian itu, pemerintah menetapkan hadiah sebesar $300 bagi siapapun yang berhasil menangkap saudara Harp. Mereka kemudian melarikan diri ke Illinois dan di sepanjang perjalanan mereka membunuh sedikitnya 5 orang lagi, termasuk seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang menjadi saksi salah satu aksi pembunuhan mereka. Mereka lalu bergabung dengan geng Samson Mason yang terkenal kejam dan beroperasi di wilayah persembunyian bernama Cave in Rock. Geng ini dikenal sebagai bajak laut sungai yang biasa menyerang kapal-kapal dagang di sungai Ohio. Bersama geng inilah saudara Harp kembali melakukan pembunuhan-pembunuhan brutal yang bahkan membuat anggota geng lainnya tidak sanggup lagi menahan diri. Akhirnya, mereka diusir dari kelompok karena dianggap terlalu keji, bahkan bagi para penjahat sekalipun. Banyak korban pembunuhan di sungai yang dilakukan saudara Harp dipukuli, dipotong-potong, lalu ditelanjangi. Korban-korban ini kemudian diikat pada seekor kuda yang ditutup matanya dan dibiarkan berlari dari tebing atau melintasi batu-batu tajam, yang berakhir membunuh korban dan kuda sekaligus. Setelah itu, mereka melakukan perjalanan kaki sejauh ratusan kilometer dan terus meninggalkan jejak korban di sepanjang jalan. Di Logan County, Kentucky, mereka menemukan sebuah tenda tempat seorang gadis budak dan keluarganya sedang tertidur. Tanpa alasan yang jelas, mereka membantai seluruh keluarga itu, termasuk sang gadis, dan membiarkan mayat mereka tergeletak begitu saja untuk ditemukan orang lain.
Selain itu, mereka juga menghabisi seorang gadis kecil setelah menculiknya dari sebuah desa. Dua pria lainnya ditemukan tewas dengan perut terurai dan seorang remaja laki-laki ditemukan tanpa kepala di dekat pohon besar. Sejumlah sejarawan kemudian menyimpulkan bahwa wilayah perbatasan yang masih liar membuat saudara Harp bisa melakukan pembunuhan tanpa terdeteksi dalam waktu yang sangat lama. Pada bulan Agustus tahun 1799, Micajah kembali kehilangan kendali. Ia memukuli salah satu istrinya hingga nyaris tewas hanya karena dianggap tidak patuh. Ia juga terganggu oleh tangisan putri bayi mereka di perkemahan malam. Tanpa belas kasihan, Micajah mengangkat anak itu dari kakinya, lalu membenturkan kepalanya ke batang pohon hingga meninggal seketika. Beberapa waktu kemudian, mereka diberi tempat tinggal oleh keluarga Stegall di Webster County, Kentucky. Namun, mereka membunuh tamu yang sedang menginap, seorang pria bernama William Love. Micajah merasa bersalah telah menghabisi putrinya sendiri hanya karena menangis, dan ketika ia mendengar bayi keluarga Stegall yang baru berusia 4 bulan menangis, ia justru menghabisinya, lalu menghabisi ibu sang bayi, Nyonya Stegall. Ketika Tuan Moses Stegall kembali ke rumah dan melihat keluarganya telah dibantai, ia segera membentuk kelompok pemburu untuk mengejar saudara Harp. Mereka berhasil mengepung Micajah lebih dulu dan menembaknya dari belakang. Moses lalu mencabut sebilah pisau, memisah kepala Micajah, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi sambil berteriak kepada langit bahwa ia telah membalaskan dendamnya. Wiley kembali ke Cave in Rock dan meminta perlindungan sekali lagi kepada geng Simpson Mason. Ia sempat bergabung kembali dengan mereka selama 3 hingga 4 tahun. Namun sekitar tahun 1803, Wiley mengkhianati Kapten Mason, menghabisinya dan membawa kepalanya ke kota untuk menukar hadiah uang. Pihak berwenang mengenali Wiley dari poster buronan lama. Sebuah kelompok warga dibentuk untuk menangkapnya. Wiley akhirnya ditangkap dan dieksekusi dengan cara digantung. Setelah itu, kepalanya dipenggal dan dipasang di atas tonggak sebagai peringatan bagi para penjahat lainnya. Eksekusi tersebut menandai berakhirnya teror dari saudara Harp yang pada saat itu telah diketahui bertanggung jawab atas setidaknya 39 pembunuhan di 4 negara bagian dan diduga kuat membunuh hingga 50 orang. Yang membuat kisah saudara Harp sangat berbeda bukan hanya asal-usul mereka yang misterius, tetapi karena mereka membunuh tanpa alasan yang jelas. Beberapa pihak percaya mereka membunuh karena marah atau tidak setuju dengan korban, namun ada juga yang berpendapat bahwa mereka membunuh hanya untuk menghilangkan jejak. Selama bertahun-tahun, para sejarawan berusaha menelusuri asal-usul keluarga Harp, karena istri-istri mereka yang selamat beserta anak-anak yang tidak terbunuh diketahui menjalani hidup yang cukup normal. Tetapi setelah tahun 1820, tidak ada lagi catatan mengenai mereka. Perjalanan hidup saudara Harp dari medan perang hingga menghabisi anak-anak, membelah tubuh korban seperti menyembelih ternak, dan menghabisi bayi dengan kejam, menunjukkan bahwa dalam diri Big Harp dan Little Harp terdapat sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar kemarahan. Dan itulah sebabnya mereka layak disebut sebagai pembunuh berantai pertama dalam sejarah Amerika Serikat. Begitulah akhir dari kisah saudara Harp. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.